Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Syahrul Muladi. Di sini saya akan menjelaskan percabangan dan perulangan. Pemrograman fundamental percabangan. Yang pertama tentang percabangan, yang ada konsep dasar percabangannya. Secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu percabangan 2. Percabangan 2 adalah yang paling dasar. Percabangan ini paling sering dan paling mudah digunakan, biasanya digunakan kondisi iya dan tidak. Kedua, percabangan lebih dari 2 dapat digunakan untuk kebutuhan khusus yang kurang tepat jika menggunakan percabangan 2. Di sini adanya statement if else. Statement if else digunakan untuk percabangan, artinya hanya akan menjalankan salah satu blok kode yang ada, blok if atau blok else. Seperti ada gambar di sini, yang ada pertama dimulai yaitu mulai, selanjutnya true dan terbagi atas 2, true dan false. Seandainya dia false, akan menghasilkan output statusnya false. Misalnya program yang menghasilkan true akan mendapatkan outputnya status true. Percabangan seperti ini dapat kita manfaatkan untuk banyak jenis program, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Inilah contoh program statement if else, yaitu seperti contoh flowchart yang sebelumnya, yang if true system out println statusnya true, else system out println statusnya false. Di sini saya buat hasil outputnya yaitu true. Selanjutnya adalah statement if else. Statement if else digunakan untuk melakukan percabangan lebih dari 2 cabang percabangan pada statement if else. Sebenarnya penggunaan blok if di dalam blok if, perhatikan contoh program flowchart tersebut. Ini terdapat gambar flowchart yang dimulai dari mulai, nilai lebih dari 75 dan dibagi atas 2, dan di false-nya dibagi ada 2 lagi, nilai yang lebih kurang dari 55 ya dibagi ada 2 lagi, true dan false lagi. Jadi di sini maksudnya adalah kita kalau misalnya mendapatkan nilai output out lebih dari 75 akan mendapatkan nilai true, outputnya adalah sangat bagus. Kalau di bawah 75 akan mendapatkan false, dan mendapatkan nilai di bawah 55 dapatkan true, outputnya bagus. Kalau nilai yang kurang dari 55 juga lagi, outputnya kurang, dapatkan false. Selanjutnya contoh program dari statement if else if. Di sini ada seperti contoh tadi, if nya di sini nilainya lebih dari 75 akan mendapatkan hasil sangat bagus. Tiba nilai yang 75 sampai 55 akan mendapat nilai bagus. Jika nilai yang kurang dari 55 akan mendapatkan nilai hasil output yaitu kurang. Ini adalah statement if. Programnya itu kan di sini terdapat adanya nilai if nilainya lebih dari 55 akan mendapatkan output Anda lulus dengan nilai plus nilai. Kalau misalnya lebih dari 55 kurang dari 55 akan mendapatkan nilai program selesai. Jadi outputnya itu kalau lebih dari 65 nilai sama dengan 65 Anda lulus dengan nilai 65, program selesai. Kalau kurang dari 55 nilai yang di input di data programnya akan mendapatkan nilai 44, contohnya nilai 44, program selesai. Selanjutnya switch case. Di sini programnya ada case, ada sini sistem operate paket regular, case 2 nya paket plus, case 3 paket premium, defaultnya tanpa paket. Jadi kalau misalnya kita memilih dari paket dari 1 sampai 3, kita ingin menginput paket 1
maka kita akan mendapatkan hasil outputnya, itu case satunya adalah paket reguler, outputnya adalah paket reguler. Seandainya kita milih paket 3, kita input angka 3 di paket 3, akan hasil outputnya yaitu paket premium. Selanjutnya adalah operator ternary. Operator ternary digunakan untuk mempersingkat sistem statement if else yang paling umum digunakan pada pemrograman. Perhatikan kode program berikut ini. Di sini terdapat programnya yang sistem operating adalah nilai sama dengan int nilai sama dengan input next in string hasil. If nilai lebih dan sama dengan 55, hasil lulus. Kalau misalnya else nya hasilnya sama dengan gagal. Jadi maksudnya kalau misalnya kita menginput nilai lebih dan sama dari 55 akan menghasilkan output hasil lulus. Kalau kita menginput nilai kurang dari 55 akan mendapatkan output gagal. Jadi outputnya kalau misalnya 55 yaitu 100 lulus plus 55, 155 lulus, 143 gagal. Selanjutnya nested block. Dalam membuat percabangan adalah ketika dalam sebuah percabangan terdapat percabangan lainnya. Ya, contoh programnya ada nilai if-nya, int nilainya 77. Di sini bilang if-nya nilai lebih dari 55. If nilai persen 5 sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita mengambil nilai lebih dari 55, yaitu nilainya int nya 77. Jadi pasti outputnya itu di atas 55, bukan kelipatan 5 di atas 55, karena nilai 77 bukan kelipatan 5. Kalau misalnya else nya misalnya nilai lebih dari kurang dari 40, maka dia akan else, yaitu if nya nilai persennya kelipatan 4 di bawah 55, karena dia input yang nilai adalah 40. Selanjutnya perulangan. Yang perulangan adalah konsep dasar perulangannya ada bagian besar proses dalam program adalah perulangan. Posisi awal, kondisi, proses, dan perubahan. Di sini ada for-nya. Contoh programnya, for di sini ini int-nya nilai 1 kurang dari 10. Outputnya yaitu salam. Maka akan menghasilkan nilai output salam sampai 10 kali. Selanjutnya while. Ini while itu adalah sama dengan for, bedanya di sini int i-nya duluan yaitu 1, baru while i kurang dari 6, sistem operatingnya 2D i++. Jadi hasil outputnya adalah body outputnya adalah 5, yaitu body. Dari hasil output di atas, while dan for memiliki kesamaan dalam perulangannya. Yang keduanya memiliki 4 komponen penting yang sama dalam perulangan, namun memiliki perbedaan pada sintaksisnya. Selanjutnya do while. Contoh programnya di sini do while itu sama dengan while, tapi perbedaan terletak pada sistem sintaksinya yang di bagian akhir. Di sini programnya itu int i sama dengan 1 do sistem outputting pagi. Di sini saya pakai pagi. Itu ada while. Dari kode program di atas, hasil outputnya pagi-pagi sebanyak 3. Karena situ salah, ini 2 salah tulis saya, Bu. Itu sebenarnya di sini yang terakhir
dari perulangan dan step block. Contoh programnya yaitu for INTI sama dengan 0, I kurang dari 6. Di sini nih step block itu kita akan mengulang terjadinya perulangan sebanyak apa yang kita programkan. Seperti contoh for INTI sama dengan 0, I kurang lebih 6, for INTJ sama dengan 0, J kurang lebih 6. Ini kita akan menengok hasilnya, yaitu hasil outputnya yaitu pasti 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 6 kali karena terjadinya perulangan pada program yang kita buat. Maka dapat hasil outputnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 6 kali. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Mohon maaf. Jadi saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.